Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang saya kasihi. Kita bersyukur sekali lagi kita bersama dalam renungan pagi hari ini. Jadi saya sangat senang membawa kita dalam pujian dengan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita sama-sama menaikkan lagu ini bersama-sama dalam memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih setiamu selamanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dengan pagi yang indah. Sekali lagi kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu dan memuji nama Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mendengar, dan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan renungan pagi ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudari, hari ini saya akan membawa kita di dalam firman Tuhan yang bertemakan Askar Kristus, ya. Jadi saya ulangi lagi renungan kita pada pagi ini yang bertemakan Askar Kristus, yang diambil dalam kitab Efesus bab 6 ayat 10 hingga 20. Efesus bab 6 ayat 10 hingga 20. Saya akan baca untuk kita semua. Akhirnya binalah kekuatan kamu dengan menerima kekuatan daripada kuasa Tuhan, kerana kamu hidup bersatu dengan Dia. Pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada muslihat iblis yang jahat. Hal itu demikian karena kita tidak berjuang melawan manusia, tetapi melawan segala kuasa jahat di angkasa, yaitu roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah
zaman yang gelap ini. Oleh itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya pada hari yang jahat kamu dapat mempertahankan diri daripada serangan musuh. Dengan demikian setelah kamu berjuang sampai akhir, kamu tidak akan berganjak sedikitpun. Oleh itu kamu harus bersiap sedia. Gunakanlah ajaran benar tentang Allah sebagai tali pinggang dan ketulusan sebagai perisai dada. Hendaklah kesediaan untuk mestiharkan berita baik yang membawa kesejahteraan menjadi seperti kasutmu. Hendaklah kamu sentiasa gunakan kepercayaan kamu kepada Allah sebagai perisai di tangan. Dengannya kamu dapat memadamkan semua anak panah berapi si jahat. Terimalah penyelamatan daripada Allah sebagai topi besi, dan firman Allah sebagai pedang daripada Roh Allah. Lakukanlah semua sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Berdoalah sentiasa sebagaimana Roh Allah memimpin kamu. Oleh itu bersiap sedialah dan janganlah menyerah. Berdoalah sentiasa untuk semua umat Allah. Berdoalah untukku juga, supaya Allah memberitahu aku apa yang harus aku katakan ketika menyampaikan perkabaran. Berdoalah supaya dengan berani aku dapat memberitahukan rahasia berita baik itu. Karena berita baik itulah aku menjadi seorang duta. Walaupun aku sekarang dipenjarakan, berdoalah supaya aku berani berkata-kata tentang berita baik itu, sebagaimana yang harus aku lakukan. Saudara-saudari yang saya kasihi, seperti mana yang saya telah bacakan dalam firman Tuhan yang bertemakan Askar Kristus. Saya teringat pada umur saya dalam sekitar 20 hingga 20 lebih. Ketika itu saya melayani di gereja Tudan, dan pada masa itu saya masih dalam golongan remaja. Dan pada masa itu setiap tahun kami mengadakan camp penginjilan, yaitu setahun 2 kali, itu pada Jun dan Desember. Ya, pada kami melakukan camp ini, satu hal yang saya rindu ialah melihat anak-anak muda ketika itu bersama-sama dengan ibu-ibu dalam melakukan penginjilan, pergi waktu pagi, pergi lagi waktu malam, dan pergi lagi waktu petang, dan waktu malam kami sharing bersama. Di situ kami melihat setiap daripada mereka mengungsikan pengalaman mereka. Ada yang mengikut, di mana ibu sanggup membawa anak mereka dalam mengikuti misi ini bersama dalam menjangkau orang yang belum mengenal. Namun satu hal yang kami belajar, di mana kesanggupan, yaitu rela dalam melayani Tuhan, menginjil orang penduduk di kawasan Tudan ketika itu. Namun kami bersyukur, dan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami di saat kami melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ada beberapa orang jiwa yang kami bawa bersama-sama ketika itu dalam melakukan misi ini bersama. Jadi firman hari ini mengingatkan kita, musuh terbesar kita hari ini ialah bukan orang itu, bukan orang yang kita injili, bukan jemaat gereja kita hari ini. Musuh terbesar kita hari ini ialah iblis, saudara-saudari. Kenapa iblis? Nah, Paulus mengingatkan kita supaya pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada muslihat iblis yang jahat. Iblis inilah yang sering kali menjatuhkan umat Tuhan ketika umat Tuhan sedang hidup di dalam tidak beriman. Saudara-saudari, sadar atau tidak sadar, kita sedang menghadapi musuh yang sangat kuat sebenarnya. Ketika kita melakukan penginjilan, saya percaya setiap kita yang melakukan penginjilan, pasti iblis tidak senang. Kenapa? Karena kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan, sedang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Jadi apa musuh yang kita miliki hari ini, yaitu musuh yang sangat kuat. Yaitu yang pertama, iblis sangat tidak suka kepada orang-orang yang hidup sungguh-sungguh bagi Allah ini.
Ketika kita mau mendekati Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya Tuhan, iblis tidak senang, saudara-saudari, karena dia ingin menjatuhkan kita. Dan yang kedua, iblis mau kita jatuh buat selama-lamanya. Inilah pekerjaan iblis. Dan yang ketiga, iblis penuh dengan tipu muslihat untuk menyerang dan menakluk musuh-musuhnya. Saudara-saudari yang saya kasihi, inilah musuh terbesar kita, yaitu iblis. Saudara-saudari, peperangan rohani. Jadi Paulus mengingatkan bahwa ada kuasa-kuasa yang tidak kelihatan yang berusaha merosak kesatuan umat. Jadi hari ini banyak di kalangan kita, jemaat kita, kenapa mereka kadang-kadang tidak mengasihi, bahkan membenci satu dengan yang lain, bahkan mengungkit hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudari, inilah yang menyebabkan kita hari ini berpecah belah di dalam gereja hari ini. Karena apa? Karena kita sering tidak mendorong, tidak mengasihi, dan disitulah iblis senang bekerja. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, iblis itu sangat licik dan penuh dengan tipu muslihat. Namun kita harus ingat berdasarkan firman Tuhan yang kita baca. Jadi apakah kita boleh melawan kuasa jahat atau iblis ini? Tentu boleh. Kenapa? Di dalam ayat 13 hingga 15 hingga ke-17 mengatakan, ketika Paulus memberikan kita satu kata kunci, yaitu firman Tuhan, yang memberikan kita satu jawaban untuk kita melawan iblis. Di dalam 13 mengatakan, oleh itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya pada hari yang jahat kamu dapat mempertahankan diri daripada serangan musuh. Dengan demikian setelah kamu berjuang sampai akhir, kamu tidak akan berganjal sedikit. Apakah itu senjata yang diberikan Tuhan kepada kita? Ada 6 jenis perlengkapan. Yang pertama yang harus kita ingat, kebenaran. Yang kedua, pembenaran. Dan yang ketiga, berita Injil, damai sejahtera. Yang keempat, iman. Yang kelima, keselamatan dan firman Allah. Yang pertama, kebenaran. Kebenaran isi Alkitab atau hidup Kristen yang benar, yang tidak berkompromi dengan Allah. Jadi hidup kita harus berdasarkan kebenaran dari Tuhan, apa yang dikatakan di dalam firman tadi. Jika kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, bagaimana kita mau menyampaikan message Tuhan kepada orang yang hidup tidak benar, sedangkan kita sendiri tidak benar? Saudara-saudari, yang kedua, pembenaran, yaitu baju zirah. Pembenaran adalah pulihnya hubungan dengan Allah melalui Yesus yang melindungi orang percaya dari semua tuduhan iblis. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita harus menjaga kehidupan kita, saksi kita. Dan kita tidak boleh berkompromi dengan Tuhan. Bahkan kita tidak boleh menipu Tuhan, karena kita merupakan anak Tuhan dan pengikut Tuhan. Dan yang ketiga, berita Injil, yaitu damai sejahtera, yaitu kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera sangat dibenci iblis, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari cengkraman roh-roh jahat. Ketika kita melihat 2000 lebih tahun yang lalu pelayanan Yesus, ketika dia memberitakan kerajaan Allah, pasti iblis tidak senang. Iblis sering mengganggu Yesus. Apatah lagi kita sebagai manusia, ketika kita pergi keluar menyampaikan message Tuhan, pasti ada cabaran. Saudara-saudari, ada kala kita pergi keluar, ada yang tidak menjemput kita, ada yang menolak kita, ada sesuatu hal yang memusingkan ajaran kita, dan sehingga kan kita hampir hilang fokus. Namun satu hal yang harus kita ingat, kita harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak terkalah, dan kita harus berjuang dalam memberitakan Injil Kristus. Dan yang keempat, perisai keempat, yaitu iman. Iman pada Allah berarti percaya pada janji Allah, yaitu akan melindungi kita dari serangan iblis berbentuk keraguan dan kebimbangan. Jika kita memiliki iman di dalam Kristus, kita tidak patut rasa meragui Tuhan Yesus dan bimbang, karena iman kita adalah iman yang berdasarkan
Kristus Yesus. Dan kita tidak perlu takut. Dan asas kepercayaan kita yaitu Yesus Kristus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu ragu lagi karena Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa Dia berkuasa di atas diri kita. Ya, ketika kita menyampaikan message Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu karena kita tahu kita sedang menyampaikan message Tuhan kepada mereka. Amin. Nah, yang kelima, keselamatan. Ya, orang Kristen telah menerima keselamatan dari Allah dan sedang menanti sepenuhnya pada saat Yesus datang kedua kalinya. Jadi pada masa kini Allah menyelamatkan dari semua serangan si jahat. Kita bersyukur karena kita diberikan keselamatan yang percuma. Jadi kita sudah memiliki keselamatan ini. Kita jangan lupa orang di luar sana memerlukan keselamatan dari Tuhan. Marilah kita bersama-sama supaya orang di luar sana mendapat keselamatan daripada Tuhan dengan percuma. Jadi kerja kita ialah menyelamatkan orang daripada dosa, dan pasti kita mahu mereka hidup di dalam, percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan yang keenam, firman Allah. Firman Allah yang merupakan pedang roh, dia mengatakan. Yesus melawan serangan iblis dengan firman Allah. Seperti mana yang kita melihat di dalam Injil, 4 Injil. Ya, bagaimana Yesus melawan iblis, itu menggunakan firman Allah. Hidup kita haruslah dipenuhi dengan firman Tuhan, firman Allah. Jadi setiap hari kita harus mempraktikkan kehidupan kita, hidup di dalam firman Tuhan. Sekiranya kita tidak memiliki firman Tuhan, dasar firman Tuhan, bagaimana kita mau hidup di dalam pembenaran dan kebenaran Tuhan, sedangkan kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Jadi kita tidak tahu bila dan bagaimana iblis menyerang, sedangkan kita tiada dasar firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus siap sedia dengan setiap hari menjadikan firman Allah santapan kita, dan setiap hari kita wujudkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi saudara-saudari, seperti mana yang dinyatakan dalam Yohanes 15, mengatakan kalau kamu mau bersatu dengan Yesus, kita harus hidup dan kita harus menerima Dia, dan kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebab itu ayat yang ke-18 berkata, lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Berdoalah sentiasa sebagaimana Roh Allah memimpin kamu. Oleh itu bersiap sedialah dan janganlah menyerah. Berdoalah sentiasa untuk semua umat Allah. Berdoa, kata kuncinya. Sebelum kita melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan amanat Tuhan, jangan lupa berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kebijaksanaan, agar Tuhan memberikan kita hikmat, dan Tuhan menuntut setiap jalan kita. Amin. Jadi ketika kita mau menyampaikan message Tuhan, satu hal yang harus kita ingat, kita harus berdoa, kita harus berpuasa. Jadi apabila saya mengenang zaman remaja saya ketika melakukan penginjilan, banyak hal yang saya pelajari ketika itu, dan kami menginjil bersama, berdoa, berpuasa. Di situ kami melihat iman kami semakin hari, kami melihat kawan-kawan kami terdorong dan kami berdoa satu dengan yang lain. Bahkan kami berdoa orang yang kami injili. Hujan, kami tetap teruskan kerja Tuhan. Jadi saya percaya tugas kita bukan hanya di gereja saja, tetapi tugas kita sebagai pengikut Kristus yaitu menyelamatkan orang-orang di luar sana yang memerlukan kasih Tuhan. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, berdoa. Kita harus menggabungkan doa dengan semua anugerah ini, yaitu 6 tadi, supaya dapat bertahan melawan musuh-musuh, yaitu dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan dan bantuan dari Allah, dan kita harus sentiasa berdoa. Jadi doalah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Dan sebagai kesimpulan, agenda ataupun rancangan iblis sampai hari ini saudara-saudari adalah menjatuhkan kita semua. Karena kita adalah hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang giat memenangkan jiwa. Jadi iblis akan menipu kita. Iblis akan menekan kita agar kita berhenti untuk melayani Tuhan. Ini sudah pasti. Keluar dari jalan panggilan
dan bahkan berharap kita meninggalkan Tuhan. Inilah pekerjaan iblis. Namun kita jangan kalah dengan tipu muslihat iblis. Karena firman Tuhan menasihati kita, bertahanlah, janganlah menyerah, bersandar terus kepada Tuhan. Jadi sekian firman Tuhan hari ini. Dan kalau hari ini imanmu masih tergoyah, berdoalah supaya kamu tidak berputus asa, dan berjuanglah bersama Tuhan Yesus, dan percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memimpin hidup saudara dan saya dan keluarga Anda semua. Amin. Nah, saat ini mari kita berdoa. Pertama kita berdoa, mungkin tahun ini gereja Anda ataupun pelayanan Anda, mungkin kamu mau memulakan pelayanan misi penginjilan di luar. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kamu hikmat kebijaksanaan, supaya kamu memiliki persiapan yang baik dalam melakukan penginjilan. Dan yang kedua, jika hari ini keluarga kamu belum percaya Tuhan, dan kamu adalah sebagai pengikut Kristus, jangan lepaskan peluang ini. Berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan memimpin kamu dalam membawa keluarga kamu, mungkin ayah ataupun ibu kamu, mungkin adik dan abang kamu yang belum percaya. Doakan supaya Tuhan membuka pintu hati mereka. Jadi dua perkara ini, berdoalah kalau tahun ini kamu memiliki misi keluar penginjilan. Berdoa agar Tuhan mempersiapkan hati kamu, agar kamu berdoa, berpuasa, agar Tuhan memberikan kamu hikmat kebijaksanaan. Yang kedua, berdoa untuk ahli keluarga kamu, sekiranya mereka belum percaya, agar Tuhan membuka pintu hati mereka melalui kesaksian kamu, supaya kamu dapat membawa keluarga kamu kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami bersyukur karena kami merupakan aska Kristus. Kami tidak perlu takut lagi, kami tidak akan goyah, karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kami perisai yang luar biasa, supaya kami melawan kuasa-kuasa iblis yang seringkali menjatuhkan umat manusia hari ini. Kami doakan Tuhan, supaya dengan perlengkapan senjata yang Tuhan berikan ini, supaya kami terus keluar menjadi saksi terang garam, membawa orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang masih lagi hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa. Kami doakan supaya kami sebagai pengikut Tuhan terus menjangkau mereka, membawa mereka kembali dan mengenal Tuhan Yesus sebagai penyelamat mereka. Dan biarlah kami terus menjadi teladan yang baik, saksi yang baik. Dan Tuhan, saya berdoa untuk mereka yang memiliki keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus, dan mungkin sekian lama belum percaya. Tuhan, saya doakan bagi mereka yang sudah mengenal Yesus, dan biarlah mereka terus menjadi saksi teladan yang baik dalam mereka membawa keluarga mereka. Dan biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam mereka melakukan pekerjaan Tuhan, dalam mereka membawa keluarga mereka mendekati Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Saya doakan Tuhan, bukalah pintu hati keluarga mereka yang belum percaya, mungkin ayah mereka, mungkin ibu ataupun abang, adik. Tuhan, Engkau sentuhlah hati mereka supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berkatilah mereka yang menjadi pengikut Kristus, supaya mereka terus giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang selalu menjadi kekuatan pedoman dalam kehidupan kami, supaya kami terus bersiap sedia, karena kami tahu lawan kami bukan main-main, yaitu iblis. Dan supaya kami harus siap sedia untuk melawan iblis, karena kami tidak takut, karena Tuhan yang lebih berkuasa, Tuhan yang memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jadi sampai di sini saja firman Tuhan, dan Tuhan memberkati, dan teruslah berjuang dalam menyampaikan message Tuhan. Jadilah aska Kristus.